Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yuliawati, saya dari kelas K02. Di sini saya akan menempuh tugas untuk TS yaitu psikolinguistik. Yaitu di sini saya akan bahas tentang landasan tentang neurologis bahasa dan kaitannya dengan memperoleh bahasa. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, sebaiknya kita bahas dulu kepada teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Faktor yang juga penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia itu memiliki kemampuan berbahasa, beda dengan binatang. Yang kedua itu kita bahas tentang dalam pembahasan penelitian pembahasa para neurologi linguistik dalam pengajaran bahasa dalam bidang memperoleh bahasa. Neurologi linguistik itu terdiri dari neurologi dan linguistik. Dalam pembahasan ini akan dikupas perkembangan bahasa pada anak yang kemudian mengarah pada paparan tentang memperolehan bahasa pertama dan kedua pada anak. Baiklah, yang pertama itu perkembangan bahasa pada anak dan ragamnya. Perkembangan bahasa merupakan salah satu mata rantai pertumbuhan anak. Selain pertumbuhan lain seperti motorik kasar, perkembangan pemecahan masalah visual motor yang merupakan gabungan fungsi penglihatan dan motorik halus serta perkembangan sosial. Baiklah, maka itu setiap anak itu yang normal pertumbuhan pikirannya akan belajar bahasa ibu itu dalam tahun-tahun pertama dalam hidupnya. Dan proses ini terjadi hingga kira-kira umur 5 tahun. Sesudah itu pada masa puber sekitar umur 12 sampai 14 tahun hingga menginjak dewasa sekitar umur 18 dan 20 tahun. Anak itu akan tetap belajar bahasa ibu sesudah pubertas. Keterampilan berbahasa anak tidak banyak kemajuannya, meskipun dalam beberapa hal, umpannya dalam kosakata. Ia belajar bahasa ibu tersebut menerus hingga hidupnya. Memperoleh bahasa ibu kita anggap bahasa yang utama bagi anak, karena bahasa ini yang paling mantap pengetahuan dan penggunaannya. Ketika seseorang anak sedang memperoleh bahasa ibunya, terjadi dua proses, yaitu yang pertama itu proses kompetensi dan proses performasi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Fungsi berbahasa merupakan fungsi yang paling kompleks di antara yang lainnya, seperti yang telah kita jabarkan tadi, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Indikator pertumbuhan bahasa ini meliputi fungsi reseptif. Apa itu fungsi reseptif? Yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan reaksi terhadap seseorang.
yang terjadi di sekitar lingkungannya, seperti mengerti maksud mimik dan suara akhir kata-kata, dan fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif itu kemampuan anak mengutarakan keinginan dan pikirannya. Fungsi ekspresif ini dipengaruhi fungsi reseptif dan merupakan kemampuan yang lebih kompleks mengingat anak mulai dengan berkomunikasi. Verbal. Dilanjutkan komunikasi dengan ekspresif wajah, gerak tubuh, dan pada akhirnya dengan menggunakan kata-kata komunikasi verbal. Tahapan pertumbuhan bicara pada anak yang meliputi fungsi reseptif dan ekspresif dimulai sejak bayi baru lahir sampai umur 4 tahun. Masuk pada memperolehan bahasa pertama pada masa awal. Memperolehan bahasa pada anak yang baru lahir berawal dari suara tangisannya yang menjadi bentuk respon terhadap stimuli dari lingkungannya. Cara merespon akan berkembang seiring matangnya mental pada anak tersebut. Selanjutnya, anak akan terus menyimpan stimuli bahasa pada dirinya pada memori yang dimiliki anak itu. Memperolehan bahasa ini pertama atau yang kerap disebut bahasa ibu merupakan proses kreatif di mana aturan-aturan bahasa dipelajari anak-anak berdasarkan input yang diterima dan dalam bentuk tersederhana sehingga bentuk yang paling kompleks. Anak lebih cepat menguasai bahasa jika memperoleh bahasa dalam masa atau dalam periode idealnya, yaitu pada usia sekitar 6 tahun sampai 15 tahun. Pada teori yang diasumkan bahwa usia kritis tersebut sekitar 0 sampai 6 tahun. Namun pada intinya batasan teori ideal yang dimaksud adalah saat pubertas atau saat prapubertas. Kita masuk poin yang kedua, memperolehan bahasa kedua. Maksudnya memperoleh bahasa kedua itu memperolehan bahasa selain menggunakan bahasa ibu atau bahasa pertama juga disebut bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalnya, ini dalam masyarakat Jawa, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa kedua jika anak dibesarkan dalam komunitas wicara bahasa Jawa. Memperolehan bahasa lebih baik jika diawali sejak dini. Para ahli ada yang berpendapat bahwa anak akan lebih cepat belajar bahasa tanpa kesugaran dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu juga para ahli linguistik juga menegaskan bahwa kondisi otak mendukung pendapat tersebut sebelum masa pubertas. Otak atau daya pikiran anak lebih lentur sehingga dapat diajari bahasa maupun dengan lebih mudah.
daya penyerapan bahasa pada anak berfungsi sebagai otomatis dalam berkomunikasi bahasa. Secara umum ada dua pendapat mengenai memperolehan bahasa kedua. Pertama, anak sejak lahir sudah dibiasakan terekspos dengan berbagai bahasa. Kedua, anak belajar bahasa kedua setelah bahasa ibu dapat diucapkan dengan baik. Namun demikian tetap memiliki kekurangan. Metode pertama dapat mengakibatkan munculnya keterlambat berbicara karena otak anak bekerja keras mementangkan bahasa apa yang digunakan oleh si pembicara yang mengajak anak itu berbicara. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Saat anak semakin dewasa, kemampuan ini akan terasa dengan sendirinya. Metode kedua mengakibatkan pelafalan bahasa kedua akan lebih buruk daripada anak dengan metode pertama. Anak dalam metode pertama akan terbiasa dengan mengucapkan dan mengakses yang lebih jelas. Begitu kedua metode ini dapat dipakai dengan catatan memperhatikan suasana, memperoleh bahasa yang bersifat interaktif, motivatif, dan atraktif. Itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.